Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah manajemen mutu obat, obat tradisional dan kosmetik. Kali ini kita akan melanjutkan pokok pembahasan terkait CPOTB. Nah, minggu lalu Anda sudah mempelajari tentang latar belakang mengapa diterapkannya CPOTB, kasus apa saja yang mendasari, kemudian komponen apa yang ada dalam CPOTB. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana persepsi CPOTB itu dari dunia industri ya, atau di industri sendiri. Itu kenapa CPOTB itu menjadi perlu diterapkan. Nah, sebelumnya kita merefresh lagi bahwa pengertian dari obat tradisional atau jamu ya, atau obat tradisional secara luas itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, hewan, mineral, bisa juga sediaan galenik atau campuran dari semua bahan tersebut. Nah, diolah secara tradisional digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Nah, ini merupakan pengertian dari obat tradisional atau jamu menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 246 tahun 90. Lalu mengapa masyarakat sampai saat ini, utamanya masyarakat Indonesia, masih meminati obat tradisional atau jamu ya? Karena dirasa lebih mudah dijangkau dengan harga yang lebih murah, kemudian dipercaya sejak nenek moyang, kemudian efek samping yang ringan dibanding obat kimia, kemudian karena penggunaan obat sintetik ya, atau pengobatan dengan pengobatan obat sintetik yang berkepanjangan, sehingga masyarakat itu lebih tertarik menggunakan obat tradisional juga sebagai terapinya. Kemudian semakin meluasnya pengolahan obat tradisional itu menjadi suatu sediaan obat yang lebih berkualitas atau bermutu ya, tidak hanya di Indonesia tetapi di mancanegara pun mereka masing-masing negara memiliki pengobatan-pengobatan tradisional. Seperti yang kita ketahui, pengobatan tradisional di China, kemudian di India, kemudian di Jepang, itu mereka masih menggunakan ya, atau masih memelihara pengobatan tradisional. Nah, kemudian karena semakin luasnya akses informasi mengenai obat tradisional, maka di situ industri obat itu berlomba-lomba ya, atau melakukan inovasi untuk mengolah bahan baku, yaitu simplisiat tanaman, hewan atau mineral tadi, atau sediaan galenik menjadi produk farmasi yang berkualitas dengan proses pabrikasi yang terstandar. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah berkualitas dan terstandar ya, atau prosedur yang terstandar. Nah, produk berkualitas itu yang bagaimana? Nah, produk berkualitas itu ya produk yang memenuhi 3 persyaratan, yaitu safe, efficacy, dan acceptance ya, sama seperti obat pada umumnya. Obat tradisional pun harus memenuhi 3 persyaratan tadi. Nah, mengapa kita harus menerapkan CPOTB? Nah, seperti yang sudah disampaikan minggu lalu ya, atau prosedur yang standar atau slide sebelumnya, adanya proses standarisasi atau proses pabrikasi yang standar. Nah, konsep dasarnya di sini adalah supaya dicapainya zero defect atau kesalahan yang minimal, atau bahkan tidak ada kesalahan dalam proses pabrikasinya atau pengolahannya ya. Karena proses pabrikasi itu terdiri dari beberapa tahapan yang berkesinambungan gitu. Satu tahap saja itu dia tidak memenuhi syarat, maka nanti finishing good-nya atau produk akhirnya juga tidak memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu, proses dari awal sampai dia menjadi dari bahan baku sampai menjadi finishing good itu harus standar dan memenuhi persyaratan gitu, sehingga didapatkan produk yang berkualitas tadi gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah dibuat oleh manusia. Ya walaupun di industri itu sudah menggunakan peralatan yang canggih, tetap kan operatornya juga manusia juga. Nah, di mana manusia itu tempatnya salah gitu ya, atau tempatnya lupa gitu, sehingga perlu adanya standar atau perlu adanya prosedur tetap yang apabila dilakukan oleh orang satu dengan orang yang lainnya itu akan mendapatkan hasil yang sama. Misalkan pada hari ini operatornya atau yang mengerjakan adalah si A gitu ya. Kemudian 2 hari selanjutnya tidak mungkin si A lagi yang mengerjakan. Misalkan si A lagi sakit atau sedang bekerja di divisi lain, maka digantikan oleh si B, si C, atau si D. Nah, mau si A, B, C, atau sebagainya itu tidak akan menjadi masalah ketika apa? Prosedurnya itu tetap. Uh, Proses yang dilakukan dan standar apa yang harus dicapai pada tiap stepnya itu harus ada patokannya gitu ya. Sehingga baik A, B, C yang melakukan, kalau dia sudah memenuhi syarat mutu yang diharapkan, maka produk akhir dari suatu produk yang dihasilkan menjadi seragam gitu ya, walaupun yang mengerjakan orang yang berbeda. Itu yang dimaksud zero defect itu tadi ya. Alasan mengapa harus diterapkannya CPOTB pada industri obat tradisional. Lalu sesuai dengan berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat pada tahun 2019 nomor 32 tentang syarat keamanan obat tradisional. Jadi obat tradisional itu memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan jenis atau golongan obat tradisionalnya, di mana obat tradisional itu digolongkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Nah, seperti ini logonya ya. Nanti ketika Anda membeli suatu obat tradisional atau obat herbal, coba Anda cari logo seperti ini ya. Nah, kalau logonya bentuknya seperti ranting, ini adalah jamu. Kemudian 3 bintang itu adalah obat herbal terstandar. Kemudian ranting-ranting yang bercabang ini adalah fitofarmaka ya. Jadi berdasarkan keputusan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan itu dibedakan obat tradisional dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Nah, di Indonesia ini kan salah satu negara yang terkenal dengan kekayaan biodiversitasnya ya, di mana hampir semua tanaman di Indonesia itu aktif sebagai obat gitu ya. Ada lebih dari 30.000 spesies tanaman maupun hewan atau mineral yang ada di Indonesia itu aktif sebagai obat. Namun masih sedikit sekali obat herbal yang sudah memenuhi persyaratan ya. Misalkan jamu itu baru 8.000, bayangkan. Berarti kan masih seperberapanya? Masih sepertiganya ya dari kekayaan biodiversitas yang ada di Indonesia. Kemudian obat herbal standar itu baru 45 dan fitofarmaka itu baru 8 produk gitu ya. Yang sudah memenuhi syarat. Terutama yang ada di Indonesia ya. Nah, apa sih perbedaan dari masing-masing itu ya antara jamu, herbal standar, dan fitofarmaka. Nah, jamu itu yang kita kenal sebagai ya obat herbal yang biasa kita kenal sebagai jamu gitu ya. Dia itu logonya berbentuk ranting atau lingkaran dengan lambang proses dan aman. Warnanya hijau dan kuning, ini wujud dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kekayaan keanekaragaman hayati itu digambarkan warna hijau dan kuning gitu ya. Kemudian jari-jari daun atau di sini bentuk apa ya? Jari-jari pada daun itu ya menjari atau menjari ya atau ranting pada daun itu. Nah, itu melambangkan proses yang sederhana sebagai visualisasi proses pembuatan jamu. Jadi kan
proses pembuatan jamu itu kan sederhana ya, direbus, misalkan diseduh, dikeringkan, ditumbuk, diperas dan sebagainya. Dan itu berdasarkan resep atau ramuan dari nenek moyang atau berdasarkan empiris. Dosisnya juga dosis empiris. 1 ruas, 3 siung, misalkan ya, 4 lembar, 7 lembar, 11 lembar gitu. Katanya ada artinya. Kalau 7 lembar itu berarti kan pitu ya. Pitu itu dalam bahasa Jawa itu maksudnya adalah pitulungan atau pertolongan gitu ya. Dan 11 pastinya untuk obat herbal atau jamu itu kalau tidak kelipatan, kalau nggak 7 ya 11 gitu ya pemakaiannya. Kalau 11 itu, kalau bahasa Jawa 11 itu kan 11 ya. Di situ adalah mengharapkan belas kasihan gitu atau disayang gitu oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyakit kita menjadi sembuh gitu. Kemudian jamu itu harus memenuhi kriteria dia aman sesuai persyaratan pembuatan jamu. Kemudian klaim khasiatnya itu hanya berdasarkan empiris ya atau turun temurun. Misalkan kunyit asam. Nah, kunyit asam itu bisa melancarkan haid misalkan, atau beras kencur gitu untuk menyegarkan badan, atau untuk anak-anak biar doyan makan gitu ya. Kemudian apalagi ya jamu yang lainnya. Kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, jamu ini memang pengobatan atau obat herbal yang berdasarkan empiris atau kepercayaan atau turun-temurun ya. Dia itu dibuat secara tradisional, misalkan bentuknya seduhan, pil, dan sebagainya tadi ya. Kemudian jenisnya ini mengacu pada resep dari peninggalan leluhur yang disusun dari beberapa tanaman obat yang cukup banyak gitu ya, misalkan 5-10 macam. Kemudian tidak memerlukan pembuktian ilmiah kalau dia itu sebagai jamu atau untuk pengobatan, karena apa ya? Karena tadi itu berdasarkan warisan atau sudah digunakan turun-temurun gitu. Jadi percaya aja kalau misalkan beras kencur itu bisa menyehatkan badan, atau kunyit asam itu bisa melancarkan haid dan sebagainya. Terus jamu ini digunakan secara turun-temurun, kemudian telah terbukti turun-temurun untuk memelihara kesehatan. Kemudian golongan yang kedua ada obat herbal terstandar. Nah, obat herbal terstandar di sini bentuknya 3 bintang ya. Warnanya masih sama, hijau dan kuning kontras. Kemudian di situ ada 3 pasang jari-jari daun gitu ya. Lambangnya ini adalah merupakan perwujudan dari proses pembuatan ekstrak tumbuhan obat gitu ya. Jadi kalau tadi jamu itu biasa pengolahannya secara sederhana, kalau obat herbal terstandar ini sudah dibuat melalui proses ekstraksi dan di situ sudah ada pembuktian secara laboratorium dan ada uji toksisitasnya. Nah, dia harus memenuhi syarat apa? Aman ya, sesuai persyaratan keamanan. Kemudian dia boleh memiliki klaim khasiat karena sudah dibuktikan secara laboratorium, secara praklinik gitu ya. Kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan. Artinya ekstrak tanaman kandungan aktif di dalamnya itu sudah terstandar kadarnya berapa untuk mendapatkan klaim efek gitu ya. Kemudian memenuhi persyaratan mutu. Nah, obat herbal terstandar ini juga disebut scientific based herbal medicine. Jadi dia sudah berdasarkan pembuktian ilmiah gitu ya, walaupun masih secara praklinik gitu. Kemudian pengolahannya sudah menggunakan peralatan yang canggih gitu ya. Kemudian ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian preklinik, kemudian standar pembuatan ekstrak tanaman itu sudah memenuhi, kandungan aktifnya sudah konsisten kadarnya, kemudian diolah secara higienis dan sudah melalui tahap uji toksisitas. Nah, kalau kita melihat iklan tolak angin, di situ kan dia apa?
dapat meningkatkan sel T, terbukti dapat meningkatkan sel T gitu ya, iklan yang terbaru ya. Karena dia bisa meningkatkan sistem imun. Buktinya apa? Buktinya ternyata dia pada uji preklinik dapat meningkatkan jumlah sel T gitu. T helper di dalam tubuh kan fungsinya untuk membantu sistem imun kita atau antibodi kita dalam melawan penyakit gitu ya. Nah, contoh obat herbal terstandar yang lain selain tolak angin, di situ ada diapet, ada kiranti, lelap, kemudian vitrolak, kemudian apa ya, irek, stimuno dan sebagainya. Lalu yang paling tinggi dari obat tradisional itu adalah fitofarmaka ya. Mengapa disebut paling tinggi? Karena dia sudah bisa setara dengan obat modern atau setara dengan obat sintetis gitu ya. Dia sudah ada uji klinisnya juga selain uji praklinis gitu ya. Di sini dilambangkan bentuk lingkaran lambang sebuah proses yang aman gitu. Kemudian proses yang dilambangkan pada fitofarmaka ini lebih kompleks sebagai visualisasi proses pembuatan ya. Selain uji toksisitas, uji lab, khasiat, dia juga ada uji klinis. Yang digarisbawahi di sini adalah uji klinis ya. Kalau obat-obat standar tadi kan cuma sampai praklinis. Nah, ini dia bisa sampai uji, dia sudah melalui tahapan uji klinis ya, setara dengan obat-obat sintesis gitu. Selain memenuhi persyaratan keamanannya sudah distandarkan, kemudian dia ada klaim khasiat yang sudah terbukti secara klinis gitu ya. Kalau tadi standar obat herbal standar itu terbukti secara praklinik, kalau ini secara klinik gitu ya. Telah dibuktikan telah terstandar baik itu kandungan aktifnya dan efeknya atau efikasinya atau khasiatnya itu dia standar atau seragam di setiap individu yang menggunakan obat tersebut gitu ya. Kemudian memenuhi persyaratan mutu obat yang berlaku. Nah, pada peraturan terbaru untuk produk yang dibuat di Indonesia itu harus menggunakan lambang Bangga Buatan Indonesia. Kemudian untuk obat tradisional yaitu baik itu jamu, obat herbal standar maupun fitofarmaka harus memenuhi beberapa aturan penandaan. Ya, misalkan pada pembungkusnya atau kemasan baik itu primer maupun kemasan sekunder di situ harus mencantumkan bahwa ada logo ya. Logonya kalau tadi dilihat dari produk-produk sebelumnya yang ada di gambar, ada jamu, fitofarmaka atau herbal terstandar. Kemudian berada pada lingkaran yang ditempatkan pada misalkan sebelah kiri atas atau kiri atas ya. Pada kiri atas, nggak ada yang kanan ya. Kiri atas. Aturannya adalah kiri sebelah atas sebelah kiri gitu ya. Itu mau jamu, herbal standar maupun fitofarmaka. Kemudian mudah dibaca, jadi walaupun ada logonya di situ tetap Anda ditulis jamu, herbal standar atau fitofarmaka. Nah, aturannya itu ya, misalkan tingginya 5 mm, tebalnya setengah mm. Warnanya harus kontras. Kemudian isi dari etiketnya pada produk itu harus ada nama obatnya, kemudian komposisi yang ada di dalamnya, kemudian jumlah obat tiap wadahnya, jadi berapa miligram, berapa persen gitu ya, itu harus disebutkan. Lalu dosis pemakaiannya, misalkan untuk terapi masuk angin gitu misalkan ya 2 kali sehari misalkan, atau diminum dengan air hangat. Nah, itu kan harus jelas. Lalu di situ juga ada khasiatnya. Klaim khasiatnya itu tidak boleh mengobati ya. Jadi membantu biasanya ya. Membantu meringankan atau sebagai dapat membantu, dapat mencegah gitu ya, tidak mengobati ya, tapi membantu. Kemudian ada
expired date-nya jelas, kode produksi, nomor batch, waktu kadaluarsa, kemudian registrasinya kalau ada, kemudian produsennya atau industri yang membuatnya itu ya. Setidaknya di situ ada keterangan di mana industrinya, misalkan cuma Kerawang, Bekasi, atau Pulau Gadung, Pulau Mas. Nah, seperti itu. Jadi itu yang diterapkan ya. Jadi itu yang diaplikasikan oleh industri terkait CPOTB. Kalau kemarin kita melihat lebih ke pengertian, landasan, kemudian alasan mengapa harus diterapkannya CPOTB. Nah, hari ini kita mempelajari bahwa CPOTB itu diaplikasikannya untuk produk-produk yang demikian gitu, untuk membuat atau memproduksi produk-produk yang ternyata itu memiliki golongan yang berbeda. Berbeda golongan itu memiliki persyaratan yang berbeda pula ya. Nah, itu nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Selain kita mempelajari apa isinya CPOTB, kemudian di situ ada beberapa keterangan atau persyaratan, misalkan itu tadi ya, bebas cemaran mikroba, misalkan, nah mikrobanya itu mikroba apa saja, kemudian bebas misalkan kadar abu, atau tadi memenuhi syarat konsentrasi bahan aktifnya berapa, mungkin ada uji laboratoriumnya, dia bisa klaim efek bagaimana, nah seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.